Duniaku runtuh seketika saat selembar nota berlian atas nama wanita lain jatuh dari saku jas suamiku. Siapa sangka, di balik kemewahan rumah yang kami bangun, Riko dan Lia telah merancang pengkhianatan keji yang menghancurkan harga diriku sebagai seorang istri. Namun, mereka salah besar jika mengira aku akan menyerah begitu saja pada keadaan. Kehancuran ini justru menjadi titik balik luar biasa yang mengubah Mawar, sang istri yang terlupakan, menjadi sosok desainer kelas dunia yang kini berdiri tegak di puncak kesuksesan bersama putra. Saksikan bagaimana setiap tetes air mata berubah menjadi mahkota kemuliaan, dan saksikan pula bagaimana pengkhianat harus tertunduk malu melihat Mawar yang kini telah naik kelas dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih sempurna. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau boleh tahu kalian semua menonton cerita ini dari kota mana saja, silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Mawar berdiri di depan cermin besar di kamar utamanya, merapikan gaun sederhana yang ia kenakan untuk menyambut kepulangan Riko. Sudah 7 tahun ia mendedikasikan seluruh waktunya sebagai istri yang sempurna, memastikan setiap sudut rumah bersih berkilau, dan aroma masakan kesukaan suaminya memenuhi ruangan tepat saat jam pulang kantor tiba. Namun di balik senyum ramah yang selalu ia pasang, ada rasa hampa yang perlahan menggerogoti jiwanya. Mawar merasa seperti sebuah perabot tua di rumah mewah ini. Ada, namun jarang diperhatikan, kecuali jika fungsinya dibutuhkan. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka, saat Riko masih merintis karir dari nol. Kala itu Mawar adalah orang pertama yang rela menjual perhiasan warisan ibunya demi modal usaha Riko. Namun kini, setelah Riko berada di puncak kesuksesan, sosoknya seolah memudar dari pandangan laki-laki itu. Suara gerbang yang terbuka menyentak lamunan Mawar. Dengan hati yang berdebar halus, sebuah harapan kecil bahwa malam ini akan berbeda, ia bergegas menuju pintu depan. Namun, saat pintu terbuka, ia tidak menemukan pelukan hangat atau sekedar ucapan terima kasih. Riko melangkah masuk dengan wajah datar, matanya tertuju sepenuhnya pada layar ponsel yang menyala terang. Aroma maskulin yang tajam tercium saat Riko melewatinya begitu saja. Namun ada sesuatu yang janggal. Sebuah aroma manis bunga lili yang asing, yang jelas bukan berasal dari koleksi parfum milik Mawar. Ketika Mawar mencoba menawarkan secangkir teh hangat, Riko hanya menjawab dengan gumaman singkat, tanpa sedikit pun menoleh. "Aku lelah Mawar, jangan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tidak penting," ucapnya dingin sebelum menghilang di balik puntu ruang kerja. Mawar terpaku di tengah kesunyian ruang tamu, menatap bayangannya sendiri pada lantai marmer yang dingin. Di rumah yang begitu megah ini, ia merasa menjadi orang asing yang paling kesepian. Lantai marmer yang dingin itu seolah mengirimkan getaran kegelisahan hingga ke ulu hati Mawar, membuatnya terdiam cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk merapikan meja makan yang tetap utuh tak tersentuh. Ia melangkah menuju ruang laundry untuk mencuci pakaian kerja Riko, sebuah rutinitas yang biasanya ia lakukan dengan penuh kasih sayang. Namun, saat ia mengangkat jas berwarna abu-abu milik suaminya, selembar kertas kecil jatuh dari saku dalam dan mendarat pelan di atas lantai. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mawar memungut secarik nota dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Matanya terbelalak melihat angka yang tertera di sana. Sebuah nominal fantastis untuk sebuah kalung berlian dengan liontin inisial huruf L. Mawar tertegun, sebab lehernya sendiri sudah bertahun-tahun tidak pernah dihiasi perhiasan baru sejak ia merelakan hartanya untuk kesuksesan Riko. Malam semakin larut saat ia mencoba memejamkan mata, namun pikirannya justru berkelana liar mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Keesokan harinya, Mawar sengaja membawakan makan siang ke kantor Riko, sebuah kejutan yang sebenarnya bertujuan untuk menenangkan badai kecurigaan di dadanya. Namun saat ia berdiri di depan pintu ruang kerja suaminya yang sedikit terbuka, ia melihat Riko sedang tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Di sana seorang wanita muda bernama Lia, asisten pribadi baru yang belum pernah diperkenalkan kepadanya, sedang duduk dengan santai di sudut meja kerja Riko. Wanita itu mengenakan kalung yang sangat persis dengan deskripsi di nota yang Mawar temukan semalam.
Sinar berlian itu seakan mengejek pengabdian Mawar selama ini. Alih-alih masuk, Mawar memilih mundur perlahan dengan langkah lunglai, menelan kembali sapaan yang sudah ia siapkan. Ia menyadari bahwa di saat ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, Riko justru sedang membangun dunia baru yang sangat indah bersama orang lain. Langkah lunglai itu membawa Mawar kembali ke mobilnya dengan napas yang terasa sesak, seolah oksigen di sekitar kantor Riko telah habis tersedot oleh kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Di tengah hiruk-pikuk kemacetan kota, ia memarkirkan kendaraan di sebuah taman pinggiran yang sepi, tempat ia biasa melamun sebelum menikah dulu. Ia membuka laci dashboard dan mengeluarkan sebuah buku sketsa usang yang permukaannya sudah mulai menguning. Di dalam buku itu, terdapat ratusan desain perhiasan yang ia gambar dengan penuh gairah saat masih kuliah. Sebuah mimpi besar yang terpaksa ia kubur dalam-dalam demi mendampingi Riko dari titik terendah. Jari-jarinya mengelus garis-garis pensil yang membentuk sebuah cincin bermotif kelokak bunga, mengingatkannya pada jati diri yang perlahan menghilang sejak ia menyandang status sebagai istri seorang pengusaha sukses. Mawar menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia telah menjadi bayangan yang hanya hidup untuk menerangi jalan orang lain, sementara cahayanya sendiri padam total. Air matanya jatuh mengenai kertas sketsa tersebut, namun kali ini bukan karena ratapan, melainkan karena rasa sesal telah menelantarkan potensi dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel, memotret salah satu desain terbaiknya, lalu mengunggahnya ke akun media sosial lama yang sudah bertahun-tahun tidak aktif, dengan keterangan singkat tentang kerinduan akan seni. Tak disangka, dalam hitungan jam, unggahan itu mendapatkan respon yang luar biasa, termasuk sebuah pesan pribadi dari seorang kurator seni yang memuji detail keaslian karyanya. Kehangatan kecil mulai merayap di hatinya, memberikan percikan kekuatan yang selama ini terpendam di balik rasa tidak percaya diri. Mawar bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan harga dirinya diinjak. Hidupnya harus memiliki arti di luar urusan dapur dan ruang keluarga. Meski hatinya masih perih, ia mulai melihat celah kecil menuju jalan keluar dari labirin kesedihan yang selama ini mengurungnya. Celah kecil menuju jalan keluar itu tiba-tiba terbuka lebih lebar saat sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, tepat ketika Mawar baru saja menginjakkan kaki di teras rumah. Pesan tersebut berisi sebuah alamat restoran mewah di pusat kota, beserta sebuah foto buram yang memperlihatkan punggung seorang pria yang sangat ia kenali, sedang memegang tangan seorang wanita berambut panjang. Jantungnya berdegup kencang, memberikan dorongan adrenalin yang mengalahkan rasa takutnya selama ini. Tanpa berganti pakaian, ia memutar balik arah kendaraannya, melaju menembus lampu-lampu kota yang mulai menyala terang. Mawar merasa seperti sedang dipaksa oleh takdir untuk segera mengakhiri ketidakpastian yang menyiksa batinnya, meski ia tahu bahwa apa yang akan ia temukan mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di restoran tersebut, Mawar memilih kursi di sudut yang tersembunyi oleh dekorasi tanaman hias besar, memungkinkannya untuk mengawasi tanpa terlihat. Di sana, di meja nomor 12, ia melihat Riko sedang tertawa lepas sembari menyuapkan potongan hidangan penutup kepada Lia. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar nota pembelian atau aroma parfum. Karena di sana ia melihat keintiman yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan di rumah mereka sendiri. Riko tampak begitu memuja wanita di depannya, sebuah tatapan yang dulu pernah menjadi miliknya, namun kini telah berpindah tangan. Mawar menggenggam tas tangannya dengan erat, berusaha menahan diri agar tidak meledak di tempat umum yang elegan itu. Di tengah gejolak emosi tersebut, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan misterius, melainkan sebuah panggilan dari nomor kantor lama yang sudah lama ia hapus. Suara di seberang sana terdengar tenang namun tegas, memperkenalkan diri sebagai asisten dari seorang kolega lama bernama Putra. Mereka mengundang Mawar untuk menghadiri sebuah pertemuan tertutup mengenai kolaborasi desain kreatif yang sempat tertunda bertahun-tahun lalu. Mawar menatap tajam ke arah meja Riko untuk terakhir kalinya sebelum berdiri dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia menyadari bahwa sementara Riko sibuk mengkhianati masa lalu mereka, dunia luar justru sedang memanggilnya untuk menjemput masa depan yang lebih bermartabat. Masa depan yang lebih bermartabat itu terasa seperti mimpi yang jauh. Namun langkah kaki Mawar terasa lebih mantap saat ia memasuki rumah yang kini terasa asing baginya. Tak lama kemudian, suara deru mobil Riko terdengar di garasi, menandakan kepulangan sang suami yang selalu penuh dengan kepalsuan.
Mawar berdiri di ruang tengah, membiarkan lampu menyala terang benderang, menanti konfrontasi yang selalu ia hindari demi menjaga kedamaian semu. Saat Riko melangkah masuk dengan wajah yang tampak lelah dibuat-buat, Mawar tidak lagi menawarkan bantuan untuk membawakan tas atau melepaskan sepatu. Ia hanya berdiri mematung, menatap lurus ke dalam mata pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 7 tahun, namun kini terasa seperti orang asing yang menyimpan ribuan rahasia di balik saku jasnya. Dari mana saja kamu, Riko? Restoran di pusat kota sepertinya sedang sangat ramai malam ini. Ujar Mawar dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ketegasan. Riko sempat tertegun sejenak, langkahnya terhenti, dan kilatan kepanikan melintas di wajahnya sebelum dengan cepat ia tutupi dengan tawa remeh yang menyakitkan. Ia justru melangkah mendekati Mawar, mencoba menggunakan taktik manipulasi yang biasa ia gunakan untuk membungkam intuisi istrinya. Riko menuduh Mawar telah menjadi mata-mata yang tidak memiliki pekerjaan lain selain mencurigai suaminya yang sudah bekerja keras banting tulang demi kemewahan hidup mereka. Kalimat-kalimat tajam keluar dari mulut Riko, menyebut Mawar sebagai istri yang kurang bersyukur dan terlalu banyak menonton drama sehingga daya imajinasinya menjadi liar. Ia memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa pertemuan di restoran itu hanyalah urusan bisnis biasa yang harus ia lakukan demi mengamankan kontrak besar. Mawar hanya terdiam, menyimak setiap kebohongan yang dirangkai dengan begitu rapi oleh suaminya. Alih-alih merasa sedih atau hancur seperti biasanya, ia justru merasa kasihan melihat betapa rendahnya cara Riko menutupi kesalahannya. Di saat itulah, Mawar sadar bahwa ia tidak perlu lagi bertindak sebagai penonton dalam sandiwara yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Sandiwara yang diciptakan oleh suaminya sendiri kini bukan lagi menjadi beban pikiran Mawar, melainkan sebuah sinyal bahwa ia harus segera membangun benteng pertahanannya sendiri. Keesokan paginya, setelah Riko berangkat ke kantor dengan sikap angkuh yang masih tersisa, Mawar segera menghubungi nomor yang sempat menghubunginya semalam. Ia memenuhi undangan untuk bertemu di sebuah studio desain minimalis yang terletak di sudut kota yang tenang. Di sana ia disambut oleh Putra, seorang pria dengan pembawaan tenang dan profesional yang dahulu adalah mentor, sekaligus atasannya sebelum Mawar memutuskan untuk berhenti bekerja. Putra menatap sketsa-sketsa terbaru Mawar dengan penuh minat, menyadari bahwa meski bertahun-tahun vakum, sentuhan estetika Mawar justru semakin matang dan memiliki karakter yang sangat kuat dibandingkan desainer muda lainnya. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi kepercayaan diri Mawar yang sempat runtuh berkeping-keping. Putra menawarkan posisi sebagai konsultan desain independen untuk proyek perhiasan eksklusif yang sedang ia kembangkan, sebuah kesempatan emas yang datang di saat yang paling tepat. Mawar menerima tawaran tersebut dengan syarat identitasnya tetap dirahasiakan agar tidak terendus oleh jaringan bisnis Riko. Ia mulai membagi waktunya dengan sangat rapi. Di siang hari, ia kembali menjadi istri yang patuh di rumah. Namun, di balik layar laptopnya, ia sedang merancang masa depan yang gemilang. Setiap goresan pensil di atas kertas kini terasa seperti langkah kaki yang membawanya semakin jauh dari bayang-bayang kegagalan rumah tangganya. Di saat yang sama, Mawar mulai menyisihkan setiap rupiah yang ia hasilkan dari komisi proyek pertamanya ke dalam rekening bank baru yang sama sekali tidak diketahui oleh Riko. Ia belajar kembali mengenai manajemen keuangan dan hukum pernikahan secara otodidak melalui berbagai literatur. Melihat Riko yang kini semakin sering memamerkan kemesraan terselubungnya dengan Lia di media sosial, Mawar tidak lagi merasa sesak napas. Ia justru merasa bebas, karena setiap hari yang berlalu adalah hari di mana ia semakin dekat untuk memiliki kebahagiaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, tanpa bergantung pada belas kasihan pria yang telah mengabaikannya. Pria yang telah mengabaikannya itu tampaknya tidak menyadari bahwa Mawar kini bukan lagi wanita lugu yang bisa dikelabui dengan alasan lembur setiap malam. Suatu sore, saat Riko sedang mandi dan meninggalkan tablet kerjanya dalam keadaan menyala, sebuah notifikasi surat elektronik muncul di layar utama tanpa kata sandi. Mawar awalnya ragu, namun dorongan untuk mencari kebenaran membuatnya memberanikan diri membaca pesan dari sebuah agensi properti mewah. Di sana tertera bukti konfirmasi pembayaran uang muka untuk sebuah unit apartemen di kawasan elit, lengkap dengan dokumen serah terima yang ditandatangani oleh Riko sebagai pembeli dan Lia sebagai penerima
mengakses unit tersebut. Jantung Mawar berdegup kencang, bukan karena rasa cemburu, melainkan karena keterkejutan mendapati bahwa suaminya sedang mengalihkan aset rumah tangga mereka demi memanjakan orang ketiga. Temuan itu menjadi amunisi tambahan bagi Mawar untuk bertindak lebih jauh dari sekadar merancang perhiasan. Ia segera menghubungi seorang rekan lama yang ahli di bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai perlindungan aset sebelum segalanya habis dikuras oleh pengkhianatan tersebut. Di sisi lain, hubungannya dengan Putra semakin profesional dan produktif. Mereka sering bertemu di studio untuk mendiskusikan material logam mulia yang akan digunakan dalam koleksi terbaru mereka. Putra menyadari ada beban berat di mata Mawar. Namun, ia memilih untuk tetap menjadi pendukung yang sopan tanpa mencampuri urusan pribadi wanita itu secara berlebihan. Ketenangan yang diberikan Putra memberikan keseimbangan yang sangat Mawar butuhkan di tengah badai yang sedang ia siapkan di rumahnya. Keberanian Mawar semakin teruji ketika ia harus menghadiri sebuah jamuan makan malam bisnis di mana Riko juga hadir sebagai salah satu tamu undangan. Di sana, ia melihat Lia mendampingi Riko dengan sangat akrab, seolah-olah posisi istri sah sudah benar-benar tergeser. Namun, bukannya merasa minder, Mawar justru tampil dengan keanggunan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mengenakan salah satu bros hasil rancangannya sendiri yang langsung menarik perhatian banyak pengusaha di sana. Saat mata Riko dan Mawar bertemu di tengah keramaian, ada kebingungan besar di wajah suaminya melihat Mawar yang tampak begitu tenang dan bersinar, seolah-olah ia sudah tidak lagi peduli pada permainan api yang sedang Riko mainkan di depan matanya sendiri. Permainan api yang sedang Riko mainkan di depan matanya sendiri justru menjadi bahan bakar bagi Mawar untuk tetap berdiri tegak. Meski ia bisa merasakan tatapan tajam suaminya yang penuh selidik sepanjang acara berlangsung. Riko tampak gelisah melihat istrinya dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting yang memuji detail artistik dari bros yang dikenakannya, sebuah apresiasi yang tidak pernah ia berikan selama bertahun-tahun. Rasa ingin tahu Riko semakin memuncak saat ia melihat seorang pria berwibawa mendekati Mawar dengan sikap yang sangat hormat. Pria itu adalah Putra, yang secara kebetulan juga hadir sebagai tamu kehormatan. Melihat keakraban yang terjalin antara Mawar dan Putra, ego Riko terusik hebat. Ia merasa otoritasnya sebagai kepala rumah tangga terancam oleh kehadiran sosok asing yang tampak lebih mengenali potensi istrinya daripada dirinya sendiri. Kecurigaan itu membuat Riko mulai melakukan tindakan impulsif dengan menyewa seseorang untuk mengawasi setiap gerak-gerik Mawar di luar rumah. Ia yang sebelumnya acuh tak acuh, kini mendadak sering pulang lebih awal hanya untuk memeriksa keberadaan Mawar atau sekadar menggeledah tas tangannya saat istrinya sedang terlelap. Namun, Mawar jauh lebih cerdik. Ia telah menyimpan semua dokumen kontrak kerjanya dengan Putra di dalam loker rahasia di studio, jauh dari jangkauan tangan Riko yang mulai gemetar karena rasa tidak aman. Setiap kali Riko mencoba menginterogasi dengan nada menuduh, Mawar hanya menjawab dengan senyuman tipis dan kalimat retoris yang membuat Riko semakin merasa terpojok oleh rasa bersalahnya yang belum terungkap sepenuhnya. Di balik ketegangan tersebut, Lia mulai merasa posisinya terancam karena perhatian Riko yang mendadak terbagi kembali kepada Mawar, meski atas dasar kecemburuan bukan cinta. Lia mulai menuntut kepastian lebih dan mendesak Riko untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Mawar demi kenyamanan mereka di apartemen baru itu. Situasi ini menciptakan tekanan ganda bagi Riko, yang kini terjepit di antara obsesinya untuk mengontrol Mawar dan desakan emosional dari Lia. Mawar yang menyadari keretakan dalam kubu lawannya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Ia terus mematangkan rencana besar bersama Putra, menyiapkan pameran perhiasan tunggal yang akan menjadi panggung di mana ia akan mengumumkan kemandiriannya kepada dunia, sekaligus mengakhiri semua sandiwara di bawah atap rumah yang kini terasa semakin sempit. Atap rumah yang kini terasa semakin sempit itu seolah menghimpit napas Mawar setiap kali ia berpapasan dengan Riko di koridor. Suasana dingin di antara mereka semakin mencekam, hingga suatu malam, sebuah kelalaian fatal kembali dilakukan oleh suaminya. Riko meninggalkan ponselnya yang tidak terkunci di atas meja rias saat ia terburu-buru masuk ke kamar mandi untuk menerima panggilan suara yang ia klaim sebagai urusan mendesak. Dengan tangan yang kini jauh lebih tenang, Mawar meraih benda tersebut dan menemukan sebuah grup percakapan singkat namun berisi rencana yang sangat menyakitkan. Di sana, Lia mendesak Riko untuk segera menjual rumah yang saat ini mereka tinggali agar mereka bisa pindah ke luar negeri setelah menguras sisa aset perusahaan yang masih tersisa.
Mawar merasa seolah tersambar petir saat menyadari bahwa Riko bukan hanya mengkhianati komitmen pernikahan mereka, tetapi juga berencana membuangnya tanpa tempat berteduh. Ia segera mengambil tangkapan layar dari semua percakapan tersebut dan mengirimkannya ke surat elektronik pribadinya sebagai bukti tambahan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Logika Mawar kini bekerja sepenuhnya, mengendalikan emosinya yang sempat terkoyak. Ia segera menghubungi Putra melalui pesan singkat, mengabarkan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk memindahkan seluruh peralatan kerjanya dari gudang rumah malam itu juga, saat Riko dipastikan akan pergi menemui Lia di apartemen mereka. Malam itu, dengan bantuan tim kecil yang dikirim oleh Putra, Mawar bekerja dalam sunyi yang mencekam. Ia hanya membawa barang-barang yang menjadi hak miliknya sebelum menikah dan seluruh karya sketsanya yang berharga. Ia tidak menyentuh satupun barang mewah pemberian Riko karena ia ingin keluar dari rumah itu dengan harga diri yang utuh. Sebelum pintu depan ia tutup untuk terakhir kalinya, Mawar meninggalkan sebuah map berwarna coklat di atas meja ruang tamu, berisi salinan bukti pembelian apartemen untuk Lia dan rencana penjualan rumah yang ia temukan. Dengan langkah yang ringan dan pandangan yang lurus ke depan, ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan kenangan pahit itu untuk menuju sebuah studio kecil namun penuh harapan yang telah disiapkan oleh Putra sebagai tempat perlindungannya sementara. Tempat perlindungan sementara itu ternyata jauh lebih hangat daripada rumah megah yang selama ini ia tinggali, karena di sana setiap sudutnya dipenuhi dengan dukungan dan harapan baru. Mawar menatap sekeliling studio kecil pemberian Putra dengan rasa syukur yang mendalam, meski di luar sana badai besar pasti akan segera datang menghampirinya. Pagi harinya, Riko yang baru saja pulang dengan wajah lelah terkejut mendapati rumah yang biasanya selalu rapi menyambutnya, kini terasa mati dan sunyi. Matanya tertuju pada map coklat di atas meja ruang tamu, dan saat ia membukanya, wajahnya berubah pucat pasi. Semua bukti rencana busuknya terpampang nyata, menghancurkan posisi tawar yang selama ini ia gunakan untuk menekan Mawar agar tetap tunduk di bawah kendalinya. Riko mencoba menghubungi Mawar dengan kemarahan yang meluap-luap, namun ia hanya mendapati bahwa nomornya telah diblokir secara permanen. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi ini, terutama saat ia menyadari bahwa seluruh sketsa dan ide bisnis perhiasan yang tadinya ingin ia klaim sebagai aset perusahaan juga telah raib tak bersisa. Sementara itu, di studionya, Mawar mulai menyusun strategi untuk pameran perdananya yang bertajuk Mawar yang Mekar Kembali. Putra datang membawakan kabar baik bahwa beberapa investor mulai melirik koleksinya. Namun ia juga memperingatkan Mawar bahwa Riko pasti tidak akan melepaskannya begitu saja tanpa perlawanan yang sengit di pengadilan. Kesadaran bahwa ia kini sendirian membuat Riko mulai melakukan kesalahan fatal dalam bisnisnya karena konsentrasinya terpecah. Ia menyadari terlalu lambat bahwa Mawar adalah otak di balik ketenangan rumah tangganya yang selama ini menjadi pondasi kekuatannya dalam bekerja. Tanpa doa dan manajemen dari istrinya, semua hal di kantor mulai berantakan. Lia, yang melihat situasi Riko semakin tidak stabil, mulai menunjukkan sifat aslinya yang hanya peduli pada materi, dan mulai menjauh saat tahu bahwa aset Riko terancam dibekukan oleh gugatan pembagian harta yang diajukan Mawar. Di titik ini, Mawar mulai merasa benar-benar bebas. Ia tidak lagi peduli pada kehancuran Riko, karena ia sedang sibuk membangun puncak kesuksesannya sendiri yang jauh lebih tinggi dan bermartabat. Puncak kesuksesannya sendiri yang jauh lebih tinggi dan bermartabat itu mulai mewujud nyata saat Mawar berdiri di tengah galeri seni yang dipenuhi oleh kilauan lampu kristal dan tamu-tamu terhormat. Pameran perhiasan tunggalnya menjadi buah bibir di kalangan kelas atas. Namun, ketenangan Mawar terusik saat pintu besar galeri terbuka dan menampilkan sosok Riko yang datang tanpa diundang, didampingi oleh Lia yang tampak memaksakan senyum di balik gaun mahalnya. Kehadiran mereka segera menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan oleh semua orang di ruangan tersebut. Riko melangkah dengan angkuh, mencoba merebut kembali panggung dengan cara meremehkan hasil karya Mawar di hadapan beberapa kolektor. Mengklaim bahwa kesuksesan istrinya hanyalah hasil dari modal yang pernah ia berikan di masa lalu. Lia pun tidak tinggal diam. Ia mencoba memprovokasi Mawar dengan menyentuh perhiasan yang dipajang sambil melontarkan komentar sinis tentang bagaimana sebuah barang cantik tidak akan bisa menutupi kegagalan seorang wanita dalam menjaga suaminya. Namun Mawar tidak lagi meledak dalam amarah atau air mata yang memalukan. Dengan keanggunan seorang pemenang, ia melangkah mendekati mereka berdua, menarik perhatian seluruh tamu yang kini mulai berbisik-bisik.
Mawar menatap Lia dengan tatapan datar, lalu beralih kepada Riko, memberikan sebuah amplop putih berisi pernyataan resmi pembatalan seluruh hak akses Riko terhadap kekayaan intelektual atas desain-desainnya yang telah didaftarkan secara hukum melalui bantuan tim Putra. Konfrontasi itu mencapai puncaknya saat Putra datang berdiri di samping Mawar, menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan sebagai mitra bisnis utama. Di hadapan banyak saksi, Mawar menegaskan bahwa setiap butir permata di ruangan ini adalah hasil dari keringat dan air matanya sendiri, tanpa campur tangan dari pria yang telah mengkhianati janji sucinya. Riko yang merasa dipermalukan di depan publik mencoba menarik tangan Mawar untuk pergi, namun Mawar dengan tegas melepaskannya, menyatakan bahwa masa mereka telah berakhir, tepat di saat Riko memutuskan untuk berbagi hati dengan wanita lain. Sorotan kamera wartawan yang hadir justru mengabadikan momen ketegasan Mawar, menjadikannya simbol kekuatan bagi wanita-wanita lain yang selama ini merasa terintimidasi oleh kekuasaan semu pasangan mereka. Momen ketegasan Mawar yang tertangkap kamera malam itu seketika menjadi viral, mengubah citranya dari sekedar desainer berbakat menjadi ikon keberanian bagi banyak orang. Di sisi lain, Riko harus menanggung malu yang luar biasa saat rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh karena citra buruk yang kini melekat pada namanya. Kejatuhan Riko tidak berhenti di sana. Perusahaan konstruksi yang ia banggakan mulai goyah karena beberapa proyek besar dibatalkan secara sepihak oleh klien yang tidak ingin terafiliasi dengan skandal pribadinya. Tanpa dukungan strategis dan ketenangan yang dulu selalu diberikan Mawar, Riko mengambil keputusan-keputusan impulsif yang justru semakin menjerumuskan kondisi finansialnya ke dalam jurang kegagalan. Lia, yang sejak awal hanya terpikat pada kemewahan dan status sosial Riko, mulai menunjukkan kegelisahan saat gaya hidup mewahnya terancam. Alih-alih memberikan dukungan moral, ia justru sering terlibat pertengkaran hebat dengan Riko di apartemen baru mereka, mengeluhkan cicilan yang mulai menunggak dan fasilitas yang satu persatu dicabut. Sementara itu, Mawar justru berada di titik balik yang luar biasa mengagumkan. Pesanan perhiasan dari luar negeri mengalir deras, dan ia mulai mendapatkan tawaran untuk berkolaborasi dengan jenama mode internasional. Putra selalu ada di sisinya, memastikan setiap langkah bisnis Mawar terlindungi dari gangguan hukum yang sempat coba diajukan oleh pengacara Riko. Mawar kini memiliki kantor sendiri di sebuah gedung perkantoran prestisius, di mana ia bisa melihat pemandangan kota dari ketinggian, sebuah simbol dari hidupnya yang telah naik kelas. Ia menggunakan sebagian keuntungannya untuk mendirikan yayasan bagi wanita yang mengalami kesulitan ekonomi akibat masalah rumah tangga. Setiap kali ia melihat berita tentang kemerosotan bisnis Riko di media massa, Mawar hanya menarik napas panjang tanpa ada lagi rasa dendam yang tersisa. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat musuh jatuh, melainkan tentang bagaimana ia berhasil melampaui batas kemampuannya sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirinya yang pernah terkubur selama bertahun-tahun. Versi terbaik dari dirinya yang pernah terkubur selama bertahun-tahun kini telah bangkit sepenuhnya. Namun bayang-bayang masa lalu tiba-tiba muncul kembali di lobi kantornya dalam wujud yang sangat menyedihkan. Riko berdiri di sana dengan pakaian yang tidak lagi serapi dulu, wajahnya kuyu dan sorot matanya kehilangan keangkuhan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia datang tanpa didampingi Lia, yang kabarnya telah pergi meninggalkannya setelah aset apartemen itu disita oleh bank akibat tunggakan hutang perusahaan. Kedatangan Riko bukan lagi untuk mengancam atau merendahkan, melainkan untuk bersimpuh memohon ampunan atas segala pengkhianatan yang telah ia lakukan. Berharap Mawar mau memberikan kesempatan kedua, atau setidaknya bantuan finansial untuk menyelamatkan bisnisnya yang sedang di ujung tanduk. Mawar menatap pria itu dari balik meja kerjanya yang elegan, merasakan sebuah getaran emosional yang sulit dijelaskan. Bukan lagi cinta, melainkan rasa kasihan yang mendalam terhadap seseorang yang pernah ia puja, namun kini hancur karena keserakahannya sendiri. Riko mencoba mengingatkan Mawar tentang kenangan manis di awal pernikahan mereka, dan janji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Namun Mawar menyadari bahwa duka yang mereka alami saat ini adalah hasil dari pilihan sadar Riko untuk merusak kepercayaan yang telah dibangun selama 7 tahun. Pilihan sulit membentang di hadapannya, memberikan bantuan demi rasa kemanusiaan dan sejarah masa lalu, atau menutup pintu rapat-rapat untuk menjaga ketenangan jiwa yang baru saja ia peroleh. Di tengah situasi yang emosional itu,
Putra masuk ke ruangan untuk mengingatkan Mawar tentang jadwal penandatanganan kontrak internasional yang sangat penting. Kehadiran Putra seolah menjadi penyeimbang bagi logika Mawar yang sempat goyah oleh narasi kesedihan Riko. Mawar akhirnya berdiri, menarik nafas panjang, dan dengan suara yang tenang namun sangat dingin, ia menyatakan bahwa ia telah memaafkan Riko secara pribadi, agar hatinya tenang, namun ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia menolak untuk memberikan bantuan materi apapun, menegaskan bahwa kemandirian yang ia raih saat ini adalah untuk masa depannya sendiri, bukan untuk menambah lubang yang diciptakan oleh orang lain yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Bukan untuk menambah lubang yang diciptakan oleh orang lain yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Mawar memilih untuk melangkah keluar dari ruangan itu, tanpa menoleh sedikit pun pada tangis penyesalan Riko. Namun, keputusasaan ternyata bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang lebih berbahaya. Merasa tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan, Riko mulai melancarkan serangan terakhir yang sangat licik. Ia menggunakan sisa-sisa koneksi lamanya untuk menyebarkan narasi palsu di berbagai platform media, menuduh bahwa kesuksesan bisnis perhiasan Mawar saat ini hanyalah hasil dari pencucian uang perusahaan miliknya. Riko mencoba membangun opini publik bahwa Mawar adalah seorang istri yang tega meninggalkan suami saat sedang terpuruk demi mengejar kemewahan bersama pria lain, yakni Putra. Tuduhan tak berdasar ini sempat mengguncang kepercayaan beberapa klien baru yang sangat menjaga reputasi mereka. Mawar mendapati dirinya berada di tengah badai fitnah yang dirancang untuk menghancurkan karir yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Namun Riko lupa bahwa Mawar yang sekarang bukan lagi wanita yang hanya bisa diam meratapi nasib di sudut kamar. Dengan dukungan tim hukum yang solid dan bantuan Putra yang tetap tenang menghadapi provokasi tersebut, Mawar segera mengumpulkan semua bukti transaksi finansial yang transparan sejak hari pertama ia keluar dari rumah. Ia memiliki catatan detail mengenai setiap rupiah yang ia hasilkan dari kreativitasnya sendiri yang jauh dari jangkauan modal Riko yang sudah lama kering. Alih-alih memberikan klarifikasi yang emosional di media sosial, Mawar memilih untuk mengambil langkah hukum yang tegas dengan melaporkan Riko atas pencemaran nama baik. Ia juga merilis sebuah video dokumenter singkat yang menunjukkan proses kreatifnya dari sebuah gudang kecil hingga menjadi studio besar, membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah berbohong. Tindakan nekat Riko justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Publik yang awalnya ragu, kini justru semakin bersimpati pada Mawar. Sementara itu, posisi Riko semakin terpojok karena penyelidikan hukum terhadap laporan Mawar justru membuka kotak Pandora mengenai berbagai penggelapan pajak yang selama ini ia sembunyikan dalam bisnis konstruksinya sendiri. Kotak Pandora mengenai berbagai penggelapan pajak yang selama ini Riko sembunyikan kini terbuka lebar, menyeret pria itu ke dalam pusaran masalah hukum yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan rumah tangga. Mawar mengikuti setiap persidangan dengan ketenangan yang luar biasa, didampingi oleh Putra yang selalu menjadi pilar kekuatannya di tengah sorotan lampu kamera wartawan. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang sangat adil. Tidak hanya mengabulkan gugatan cerai Mawar secara penuh, tetapi juga memerintahkan pembagian harta yang adil, serta pemulihan nama baik Mawar atas segala fitnah yang sempat beredar. Kemenangan ini bukan hanya tentang status hukum, melainkan tentang pengakuan dunia atas integritas dan kejujurannya yang sempat coba diinjak-injak. Setelah ketuk palu terakhir berbunyi, Mawar merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika, menyisakan rasa lega yang menghangatkan seluruh sel tubuhnya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang sangat ringan, menghirup udara segar yang kini terasa benar-benar bebas dari aroma kepalsuan. Di depannya, masa depan membentang luas, tanpa ada lagi bayang-bayang tuntutan atau manipulasi dari pihak manapun. Ia segera mengurus dokumen pergantian nama bisnisnya menjadi merek yang sepenuhnya mencerminkan identitas barunya sebagai wanita mandiri yang merdeka. Hidup baru yang ia mulai benar-benar berada di level yang berbeda. Mawar bukan lagi seorang istri yang menunggu sisa waktu suaminya, melainkan seorang pemimpin yang mengatur arah masa depannya sendiri. Ia memindahkan studionya ke sebuah gedung yang lebih representatif, di mana cahaya matahari pagi selalu masuk dengan sempurna, menerangi setiap desain perhiasan yang kini menjadi rebutan kolektor internasional. Kebahagiaan yang ia rasakan kali ini terasa sangat padat dan nyata. Bukan kebahagiaan semu yang bergantung pada senyum orang lain. Bersama Putra, ia mulai merancang proyek kemanusiaan yang lebih besar.
membuktikan bahwa seorang wanita yang hancur bisa membangun kembali kerajaannya sendiri dengan batu-batu yang sebelumnya digunakan orang lain untuk melemparinya. Batu-batu yang sebelumnya digunakan orang lain untuk melemparinya kini telah tersusun rapi menjadi fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Membawa Mawar terbang menuju Paris untuk menerima penghargaan sebagai desainer perhiasan kontemporer terbaik tahun ini. Di atas panggung megah yang berlatar belakang Menara Eiffel, Mawar berdiri dengan anggun mengenakan gaun sutra berwarna krem. Memegang piala emas yang menjadi simbol perjuangannya selama 1 tahun terakhir. Tepuk tangan riuh dari para pakar mode dunia seolah menjadi melodi penawar luka bagi setiap hinaan yang dulu pernah ia telan bulat-bulat. Dalam pidato singkatnya, Mawar tidak menyebutkan satupun nama yang pernah menyakitinya. Ia hanya berbicara tentang kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan keberanian untuk mulai mencintai impian yang sempat terlupakan. Kabar mengenai penghargaan internasional ini sampai ke telinga Rico melalui layar televisi kecil di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Hidupnya telah berubah drastis setelah perusahaannya dinyatakan pailit dan seluruh aset mewahnya disita negara untuk menutupi tunggakan pajak. Ia kini harus bekerja serabutan hanya untuk menyambung hidup. Lia sudah lama menghilang, membawa lari sisa simpanan yang sempat Rico sembunyikan, meninggalkan pria itu dalam penyesalan yang tak berujung. Rico menatap layar televisi dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap tidak berdaya tanpa dirinya, kini telah menjadi bintang yang bersinar terlalu terang untuk bisa ia jangkau kembali. Keberhasilan Mawar bukan sekedar tentang materi, melainkan tentang transformasi batin yang luar biasa. Sepulangnya dari Paris, ia disambut oleh putra di bandara dengan bukit bunga mawar putih yang segar, melambangkan awal yang baru dan tulus. Putra menatapnya dengan kekaguman yang melampaui urusan bisnis. Sebuah tatapan yang penuh rasa hormat terhadap jiwa yang telah berhasil melewati badai tanpa kehilangan kelembutannya. Mawar menyadari bahwa saat satu pintu rumah tangganya hancur, Tuhan justru membukakan ribuan jendela kesempatan yang membawanya naik kelas, menuju kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermakna. Ribuan jendela kesempatan yang membawanya naik kelas kini terasa semakin lengkap saat Mawar mulai menyadari bahwa kehadiran putra bukan sekedar tentang kemitraan profesional yang menguntungkan. Di sebuah senja yang tenang di area balkon studio barunya, putra memberikan sebuah kotak beludru kecil yang isinya bukanlah perhiasan mahal, melainkan sebuah kunci menuju rumah impian yang selama ini sering Mawar ceritakan dalam diskusi-diskusi mereka. Putra menjelaskan bahwa rumah itu adalah ruang kreatif yang bisa Mawar gunakan sepenuhnya untuk berekspresi, tanpa harus merasa tertekan oleh ekspektasi siapapun. Tatapan mata putra yang jujur dan penuh penghargaan membuat dinding pertahanan yang selama ini Mawar bangun dengan sangat kokoh, perlahan mulai melunak, memberikan ruang bagi rasa percaya yang baru. Mawar menyadari bahwa cinta yang sehat tidak akan pernah memintanya untuk mengecilkan diri agar orang lain merasa besar, atau menuntut pengorbanan mimpi demi kenyamanan pasangan. Bersama putra, setiap percakapan mengalir dengan saling mengisi, tanpa ada manipulasi atau rahasia yang disembunyikan di balik saku jas. Ia mulai berani membuka hatinya kembali, namun kali ini dengan kebijakan seorang wanita yang sudah paham benar akan nilai dirinya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk merancang program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki minat di bidang seni, mengubah rasa sakit di masa lalu menjadi energi positif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Penerimaan Mawar terhadap kehadiran putra di dalam hidup pribadinya merupakan resolusi terakhir dari pencariannya akan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi mencari validasi dari seorang pria untuk merasa berharga, karena ia sudah menemukannya di dalam jiwanya sendiri. Hubungan mereka tumbuh secara organik, didasari oleh rasa hormat yang mendalam dan visi yang selaras untuk masa depan. Mawar akhirnya mengerti bahwa kehancuran rumah tangganya dengan Rico bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses pembersihan yang diperlukan agar ia bisa bertemu dengan orang-orang yang benar-benar layak berdiri di sisinya saat ia mencapai puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Puncak kesuksesan yang sesungguhnya itu tidak membuat Mawar lupa untuk sejenak menoleh ke belakang. Bukan untuk meratapi luka, melainkan untuk menghargai setiap tetes air mata yang telah menempa kekuatannya. Sambil duduk di kursi kerjanya yang nyaman, ia membuka kembali buku sketsa usang yang dulu hampir ia buang karena rasa putus asa. Garis-garis kasar di atas kertas itu
kini tampak seperti peta perjalanan yang membimbingnya keluar dari kegelapan menuju cahaya yang benderang. Mawar merenungkan betapa seringnya ia menyalahkan diri sendiri atas kegagalan masa lalunya, tanpa menyadari bahwa terkadang kehancuran diperlukan untuk meruntuhkan tembok yang menghalangi potensi diri untuk berkembang lebih jauh. Perjalanan ini memberinya pelajaran berharga, bahwa kesetiaan yang buta tanpa disertai penghormatan terhadap diri sendiri hanyalah sebuah penjara emosional yang perlahan mematikan kreativitas. Ia kini memahami bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya atau seberapa besar pengabdian yang ia berikan pada pasangannya, melainkan pada keberaniannya untuk berdiri di atas kaki sendiri saat dunia mencoba menjatuhkannya. Pengkhianatan Rico, yang dulu ia anggap sebagai kiamat kecil, kini ia pandang sebagai katalisator yang memaksa dirinya untuk melepaskan jubah ketergantungan dan mengenakan mahkota kemandirian. Mawar menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama 1 dekade terakhir. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah destinasi yang statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk terus bertumbuh dan memberi manfaat bagi sesama. Kilas balik perjuangannya, mulai dari menemukan nota perhiasan milik Lia hingga berdiri di panggung internasional, menjadi bukti nyata bahwa badai sehebat apapun tidak akan mampu menenggelamkan seseorang yang memiliki akar keyakinan yang kuat. Dengan hati yang lapang, ia menutup buku sketsa lamanya, siap untuk menuliskan bab baru yang lebih menginspirasi di lembaran hidup yang masih putih bersih. Lembaran hidup yang masih putih bersih itu kini mulai terisi dengan agenda yang lebih bermakna ketika Mawar melangkah ke atas podium sebuah aula besar yang dipenuhi ribuan wanita dari berbagai latar belakang. Ia diundang sebagai pembicara utama dalam Forum Pemberdayaan Perempuan Nasional untuk membagikan kisah transformasinya yang fenomenal. Di bawah sorot lampu panggung, Mawar tidak lagi tampil sebagai korban pengkhianatan yang malang, melainkan sebagai mentor yang berwibawa dengan pancaran aura yang menenangkan. Ia memulai pidatonya bukan dengan keluhan tentang masa lalu, melainkan dengan sebuah pesan kuat mengenai pentingnya memiliki kemandirian finansial dan keteguhan mental bagi setiap wanita, terlepas dari apapun status sosial mereka. Suasana aula menjadi hening saat Mawar menceritakan bagaimana ia harus belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum ia bisa menuntut penghormatan dari orang lain. Ia menekankan bahwa sebuah rumah tangga yang hancur memang merupakan cobaan berat, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti mengejar mimpi atau membiarkan harga dirinya ikut hancur berkeping-keping. Banyak peserta yang menitikan air mata haru ketika Mawar menjelaskan bahwa keberhasilan naik kelas yang ia alami bukan semata-mata karena harta yang melimpah, melainkan karena ia berhasil memenangkan pertempuran melawan rasa takut dan ketergantungan yang selama ini membelenggu jiwanya. Di akhir sesi, seorang wanita muda berdiri dan bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa sakit hati yang terus menghantui. Mawar tersenyum tulus, lalu menjawab bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan menjadi sukses dan bermanfaat. Karena saat kita sibuk membangun sesuatu yang indah, rasa sakit itu akan kehilangan kekuatannya untuk menyakiti kita kembali. Riuh tepuk tangan berdiri, standing ovation, menutup pidatonya, menciptakan getaran energi positif yang luar biasa di ruangan tersebut. Melalui berbagi kisah ini, Mawar menyadari bahwa tujuannya hidup kini telah melampaui ambisi pribadi. Ia telah menjadi suluh bagi mereka yang masih terjebak di dalam kegelapan yang sama seperti yang pernah ia lalui dulu. Masa depan yang dulu tampak seperti kabut hitam pekat, kini telah berganti menjadi langit biru yang cerah, mengiringi langkah Mawar di atas hamparan rumput hijau di halaman rumah barunya. Sore itu, matahari terbenam dengan warna keemasan yang sempurna, memantulkan cahaya pada cincin rancangannya sendiri yang melingkar indah di jarinya. Sebuah simbol komitmen baru yang didasari oleh kejujuran dan rasa hormat bersama putra. Di kejauhan, ia melihat putra sedang tertawa bersama beberapa anak asuh dari yayasannya. Sebuah pemandangan yang memberikan kehangatan sejati yang tidak pernah bisa dibeli dengan materi. Mawar menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang bersih dari segala beban masa lalu, sembari memegang sebuah plakat penghargaan kemanusiaan yang baru saja ia terima pagi tadi.
Ia teringat sebuah pesan yang ia terima dari pengacara Rico beberapa waktu lalu, yang mengabarkan bahwa mantan suaminya itu kini hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa terpencil, mencoba memperbaiki diri dari nol setelah kehilangan segala kemewahan duniawinya. Mawar tidak merasa menang, namun ia merasa damai karena telah benar-benar melepaskan dendamnya. Ia menyadari bahwa pelajaran terbesar dari seluruh drama hidupnya adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada tangan orang lain, melainkan pada bagaimana kita mampu mencintai diri sendiri dengan cukup kuat, sehingga pengkhianatan orang lain tidak lagi memiliki kuasa untuk menghancurkan jati diri kita. Kini Mawar berdiri tegak sebagai bukti hidup bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih agung. Ia telah membuktikan bahwa saat dunia mencoba mematahkan sayapmu, kamu memiliki pilihan untuk jatuh atau belajar terbang lebih tinggi lagi. Dengan senyum yang memancar dari lubuk hati yang paling dalam, ia menatap ke arah masa depan yang kini ia kendalikan sepenuhnya. Hidupnya bukan hanya telah naik kelas secara finansial dan prestasi, tetapi jiwanya telah mencapai derajat yang lebih tinggi di hadapan Tuhan dan sesama. Mawar telah mekar kembali, lebih indah, lebih kuat, dan lebih harum dari sebelumnya, menutup bab kesedihan selamanya dan membuka lembaran kebahagiaan yang abadi.